Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Cianjur hari ini akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Saya Muhammad Nur. Saya Ine Yuni Akhirani. Saya Ujang Sugiyarta. Terima kasih, selamat menyaksikan. Salam Guru Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat pagi Pak Nur. Selamat pagi Pak Ujang. Apa kabarnya nih hari ini nih? Luar biasa Pak Ujang nih ya. Baik. Hari ini kan kita akan melaksanakan coaching ya. Betul. Pak Nur akan bertindak sebagai coach Betul. dengan teman Pak Nur ya yang Betul. mengalami sedikit permasalahan ya. Betul. Ya. Baik. Nanti di sini saya bertindak sebagai supervisor ya. Betul. Nanti saya akan menilai kegiatan Pak Nur seperti apa. Baik. Dari teknik coaching itu apakah sudah berjalan atau belum? Baik. Teknik tirtanya sudah berjalan atau belum? Betul. Nanti saya akan catat ya Pak Nur ya. Baik. Baik. Untuk pertanyaan pertama ini Pak Nur nih. Ya. Kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan oleh Pak Nur dalam pelaksanaan nanti ketika coaching? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti pas proses coaching yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Ya, berarti 3 itu Pak Nur ya? Betul. Oke, mendengarkan secara aktif, terus kehadiran penuh, dan juga satu lagi apa tadi? Pertanyaan Berbobot ya, akan Betul. membuat pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tadi nih, kira-kira kompetensi mana yang akan dikembangkan atau dimunculkan secara prioritas oleh Iya. Pak Nur nih? Secara spesifik sih saya sih lebih ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Karena menurut saya dengan kehadiran penuh saya bisa mendengarkan dengan aktif sehingga saya dapat mengambil kata-kata kunci dari coaching tersebut sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari kata kunci tersebut. Begitu. Seperti itu ya. Betul. Lalu indikator yang ingin dicapai dari yang tadi sampaikan Pak Nur seperti apa tuh? Indikator ketercapaiannya adalah ketika coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga bisa memilih rencana aksinya. Apakah rencana aksi ini sesuai tidak dengan permasalahan yang akan dihadapinya, begitu Pak Ujang. Baik ya. Berarti itu ya rencana dari Pak Nur dalam pelaksanaan coaching nanti. Betul Pak Ujang. Baik Pak Nur, selamat menjalankan Baik. tugas. Baik. Nanti kita bertemu di sesi pelaksanaannya ya. Betul. Selamat. Iya, selamat Pak. Terima kasih Pak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ine. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat Nur. sore nih. Selamat sore Pak Nur. Senang ya bisa ketemu sama Bu Ine, udah cukup lama. Iya ya. Maaf nih Bu Ine, saya baru bisa nemuin Bu Ine ya. Oke. Bu Ine nih, apa nih yang tadi katanya ada yang mau dibicarakan nih? Apa yang mau dibicarakan sama Bu Iya Ine? sih Pak Nur, ada beberapa hal ya, tapi cuman yang paling urgent sekarang ini Baik. yang saya hadapi ya. Karena selama ini kan saya kebetulan mata pelajaran bahasa mulok ya, bahasa Iya, Sunda, bahasa Sunda, gitu iya ya. betul. Anak-anak kadang-kadang kalau di kelas itu tidak mengerti apa Iya. yang saya bicarakan. Padahal kan mereka juga sama-sama lahir di daerah Sunda, Sunda gitu. ya, Itu iya. yang saya menjadi aduh gimana lagi nih caranya Iya, gitu ya, betul. menjadi kebingungan sendiri sih. Betul. Baik, jadi Bu Ine ini bingung ya, Mm-mm. pembelajarannya menggunakan bahasa Sunda, sedangkan anak-anak itu terkadang tidak paham dengan apa yang dibicarakan, padahal Iya. mereka orang Sunda juga Iya, sih, betul iya. ya. Oke, Bu Ine nih, karena waktu kita terbatas ya, ini kira-kira nih harapan Bu Ine setelah berakhirnya perbincangan ini yang kita lakukan ini harapannya apa nih? Saya mengharapkan sih anak-anak mau gitu ya, mau ikut belajar bahasa Sunda walaupun misalnya saya sih tidak memaksa untuk semuanya full bahasa Betul. Sunda ya. Bahasa diselang-seling sama bahasa Indonesia yang Betul. mereka pahami juga nggak apa-apa. Betul. Jadi ada keinginan motivasi anak lah untuk mengikuti pembelajaran bahasa Sunda gitu. Betul. Itu sih tujuan saya. Betul. Gitu. Kira-kira ini Bu Ine nih, secara spesifik nih saya ingin tahu nih, pembelajaran yang bercampur bahasa Indonesia itu coba dijelaskan lagi lebih spesifik, kira-kira yang terjadi di kelas itu seperti apa? Ya Kendalanya. mungkin nanti saya akan mencoba kalau misalnya dalam penyampaiannya mungkin saya akan istilahnya translate lah. Betul. Ya,
kalau ada istilah-istilah bahasa Sunda yang mungkin mereka tidak tahu, nanti saya akan terjemahkan sendiri ke dalam bahasa Indonesia, begitu. sehingga mereka mudah menyerap apa yang saya sampaikan. Kemudian mereka juga mampu lah untuk mengerjakan apa yang dalam proses pembelajaran. Gitu. Betul. Nih Bu Ina kan harapannya semua anak pandai ya dalam bahasa Sunda ya dalam pembelajaran. Kalau di skala nih Bu Ina, kira-kira kalau skala pembelajaran di kelas ya yang Bu Ina lakukan yang kadang-kadang katanya sulit dengan bahasa Sunda, itu berada di skala berapa? Kalau dilihat sih dalam anak-anak sekarang ya, kalau pembelajaran dalam bahasa Sunda itu sangat kurang sekali Pak Nur sebenarnya. Saya kalau di grade itu antara 1 sampai 10 paling di angka 6 lah. 6 ya? Iya, di angka 6 karena memperhatikan sekali lah kalau lihat betul. anak-anak dalam penggunaan bahasanya. Betul ya. Kadang-kadang kita orang Sunda tapi oke, betul. Terus rencananya nih Bu ini mau menaikkan ke grade berapa nih? Kalau nanti ada aksi yang akan dilakukan pengen sampai grade berapa? Iya. Kalau saya nggak muluk-muluk sih Pak Nur ya, lebih baik demi sedikit meningkatkannya, paling di angka 8 lah. Di angka 8 ya. 8 sudah cukup. Mudah-mudahan dengan peningkatan itu anak-anak lebih suka lagi lah dalam pembelajaran bahasa Sunda. Betul. Bayangannya Bu Ina nih, ya kan Bu Ina asalnya dari 5 ya sekarang ya. Sekarang mau ke 8 nih. Bayangannya sih pembelajaran yang di grade 8 itu seperti apa yang Bu Ina harapkan? Yang bayangkan? Ya bayangkan mungkin nanti saya akan memodifikasi ya pembelajarannya dengan lebih menarik lagi. Betul. Ya lebih menarik lagi untuk anak-anak sehingga mereka maulah untuk belajar bahasanya sendiri ya, walaupun dalam keseharian kan mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Betul. Walaupun bisa dicampur-campur juga tidak sesuai dengan EYD mungkin ya kalau bahasa Indonesia. Jadi pokoknya bayangan Bu ini itu ada perbaikan lah ya. Asalnya mungkin bahasa Indonesia terus ya setidaknya nanti ada perbaikan bahasa Sunda ya. Oke. Ada ide nggak sih? Ada ide nggak sih dari Bu Ina sendiri kira-kira untuk mengatasi permasalahan itu harusnya seperti apa tuh? Mungkin nanti rencana saya sih Pak Nuria, saya ingin adalah nanti menyampaikan kepada pihak kurikulum ya untuk 1 hari lah, untuk dalam seminggu itu anak-anak itu wajib itu menggunakan bahasa Sunda walaupun bagaimana gitu ya. Bisa dari seminggu itu hari Rabu lah untuk hari bahasa Sunda misalnya anak-anak. Dulu ada hati gitu ya. Itu aja rencana yang lebih dekat. Ada lagi nggak yang lain selain tadi Bu Ina pengen ada 1 hari Sunda Day gitu ya? Iya, Sunda Day. Kira-kira ada lagi nggak ide yang lainnya? Ide yang lain mungkin saya akan berkomunikasi mungkin ya dengan orang tua, memungkinkan misalnya orang tua supaya mereka mau mengajarkan anak-anaknya lah dalam keseharian juga ada menyisihkan menggunakan bahasa Sunda gitu. Jangan selalu pengantarnya bahasa Indonesia gitu ya. Ya betul Bu Ina. Bu ini tadi berarti ada 2 ya? Iya. Mau ada Sunda Day dan juga mau sosialisasi ke orang tua. Gitu. Kalau Bu Ina nih dipilih 1 saja ya yang kira-kira cocok dengan Bu Ina ya, yang Bu Ina merasa bahwa ini akan menghasilkan sesuatu, itu dipilih salah satu di antara Sunda Day atau mau ke orang tua, itu mau mana yang dipilih? Mungkin saya akan memilih dulu Sunda Day. Sunda Day. Karena terpantau oleh saya bagaimana kemajuan anak-anaknya. Betul. Kalau di rumah kan saya nggak tahu apakah sekali. orang tua mengaplikasikannya atau enggak gitu. Jadi mau jadi pantau lah. Betul. Iya. Kapan nih rencana ini mau dilaksanakan? Karena anak sekarang ajaran baru ya, mungkin saya akan secepatnya lah. Secepatnya minggu-minggu sekarang saya akan melaksanakannya. Sosialisasi dulu kepada guru, kemudian kepada atasan ya apa yang menjadi keinginan dari saya. Betul. Nanti ketercapaiannya itu kira-kira target Bu ini tuh berapa bulan nih? Target sudah terlihat hasil itu kira-kira berapa bulan? Paling kelihatannya kalau dilihat dari anak-anak 3 bulanan lah. 3 bulan ya. Dari 1 semester itu saya akan lihat nih kemajuannya bagaimana. 3 bulan ya. Aduh saya nggak sabarin nanti 3 bulan lagi saya ingin bertanya nih ke Bu Ina nih gimana nih hasilnya. Siap. Bu Ina kan kalau rencana aksi ini nggak mungkin ya kita kadang-kadang kita berjalan sendiri. Kira ada yang bisa membantu Bu Ina nggak dalam program yang ingin dijalankan tersebut? Tentu saja ya Pak Nur ya. Saya kan kebetulan di sekolah ada kombel bahasa ya, bahasa dan budaya. Nanti saya akan mengajak teman-teman sejawat untuk menjalankan program Sunda Day ini. Betul. Tentu saja komunikasi dengan kepala sekolah, dengan pihak PKS, kurikulum dan sebagainya. Itu akan dirangkul semuanya. Betul, luar biasa ya. Jadi Bu Ina
tadi permasalahannya itu kan anak selalu menggunakan bahasa Indonesia ya. Dalam pembelajaran. Iya, dalam pembelajaran bahasa Sunda. Terus solusinya tadi Bu ini sampaikan juga akan mengadakan Sunda Day dengan bantuan kombal di sekolah. Iya, betul. Dan waktunya itu 3 bulan nanti teridentifikasi ketercapaiannya itu sangat luar biasa. Saya nggak sabar nih pengen tahu nih hasilnya seperti apa nih. Boleh. Bu Ina, aduh sayang sekali waktunya Iya. sedikit ya. Tapi nanti Bu Ina kita akan bertemu lagi ya. Oke. Insya Allah. Insya Ya, Allah. kita Bu Ina, berjalan. terakhir nih pertanyaan terakhir. Kira-kira yang dari awal sampai akhir nih apa yang Bu Ina dapatkan dari perbincangan kita? Wah, sangat luar biasa sekali ya Pak Nur. Apa yang tadi kita lakukan coachingnya, saya menjadi lega. Betul. Sedikit lega, sedikit ada pencerahan lah bagaimana baik, yang baik. saya harus berperilaku nanti gitu ya, Betul. menjalankan rencana atas permasalahan saya. Betul. Terima kasih sekali. Iya. Luar biasa. Selamat ya Bu Ina, sudah ada solusinya. Semoga nanti rencana aksinya berhasil. Saya nggak sabar 3 bulan lagi kita ketemu ya. Amin, Kita amin. jarang loh ketemu Bu Iya. Ina. Ya Bu Tapi Ina. kapan-kapan lah ya, walaupun tidak sesi coaching juga. Betul. Nah kita ngebahas dulu ya. Ayo. Ya terima kasih ya Bu Ina ya. Sama-sama Pak Nur. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam Pak Ujang. Alhamdulillah ya, kegiatan Alhamdulillah. coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan Alhamdulillah, lancar. betul. Nah, saya juga tadi sudah memperhatikan dan juga sudah menilai nih Baik. pelaksanaan coaching yang Pak Nur laksanakan. Iya. Nah, dari kegiatan tadi saya ingin bertanya nih, boleh ya Pak Nur ya? Boleh Pak Ujang. Baik. Nah, dari kegiatan tadi itu nih, saya kan mencatat beberapa catatan Pak Nur ya. Betul. Apa sih yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaiannya? Ya betul Pak Ujang. Alhamdulillah ya Pak Ujang, tadi saya sudah melakukan proses coaching ya sesuai dengan alur Tirta. Di awal saya sudah menanyakan tentang tujuan dari perbincangan yang dilakukan. Kemudian saya juga berusaha untuk mendengarkan aktif begitu ya Pak Ujang, untuk bisa mengambil kata-kata kunci untuk dijadikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, di mana nanti si coach tersebut bisa memilih rencana aksi seperti apa sebagai jalan keluarnya. Dan apa ya Pak Ujang, mudah-mudahan dia bisa mempertanggungjawabkannya terhadap rencana aksi yang dia pilih tersebut begitu. Baik Pak Nur ya, saya juga tadi sudah mencatat nih kegiatan yang Pak Nur laksanakan. Betul. Saya juga memiliki catatan, ternyata Pak Nur ini sudah menjalankan coaching ini sesuai dengan alur Tirta. Baik. Di situ alurnya sudah jelas, sudah bisa menggali potensi yang ada di seorang coach ya. Alhamdulillah. Pertanyaan-pertanyaan juga sudah ditanyakan dengan berbobot, sehingga coach itu bisa menggali nih, solusi yang dia temukan sendiri. Betul, ya. betul. Nah, baik, saya ada sedikit pertanyaan lagi nih Pak Baik, Nur nih. baik. Nah, untuk kedepannya, apalagi sih kompetensi yang akan dikembangkan melihat hasil coaching tadi, dari Iya. coaching tadi itu? Betul. Kalau melihat hasil coaching tadi ya Pak Ujang ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coach tersebut ya Pak Ujang ya. Karena kata kunci ini bisa menjadi informasi-informasi dari coach yang bisa dijadikan solusi begitu ya, jadi solusi. Jadi saya rasa yang akan saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu Pak Ujang. Baik Pak Nur ya, itu berarti kesimpulan dari Pak Nur ya. Betul betul. Baik, mungkin Pak Nur sekian ya Iya. dari Terima observasi kasih yang banyak saya nih Pak lakukan. Ujang nih. Terima kasih Pak Nur atas Sama-sama, Pak Ujang. waktunya. Saya terima Sampai kasih, Pak jumpa Ujang. di lain kesempatan. Iya, ya. mangga.